Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pelajar di seluruh Nusantara? Kali ini Ibu akan mengajak kalian mempelajari materi tentang zakat. Materi ini adalah salah satu mata pelajaran dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya untuk kelas 10. Nah, judul dari materi ini yaitu menumbuhkan solidaritas sosial melalui zakat. Mari kita pelajari bersama materi tentang zakat berikut ini. Perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, khususnya di Indonesia, adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun inti dari undang-undang ini adalah yang pertama, organisasi pengelola zakat. 2. Pengumpulan zakat. 3. Pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pengawasan zakat. Yang kelima, sanksi dan ketentuan lainnya. Adapun seputar zakat, infak, dan sedekah, kita pelajari dari pengertian zakat terlebih dahulu. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, suci, atau berkah. Sedangkan menurut istilah, pengertian zakat yaitu pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Zakat itu ada dua, yang pertama zakat mal dan kedua zakat fitrah. Sedangkan infak yaitu pemberian yang dikeluarkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Infak yang berupa infak wajib seperti nafkah untuk keluarga dan infak sunnah seperti sedekah. Sedangkan pengertian sedekah yaitu memberikan sesuatu bisa berupa materi ataupun non-materi kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari sedekah yaitu hibah, wakaf, dan tersenyum. Kedudukan zakat yang pertama yaitu harta kekayaan itu harus sudah mencapai nisab. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian zakat itu menjadi kewajiban universal. Tidak memberikan zakat dapat dinilai sebagai merampas hak orang lain. Tidak memberikan zakat merupakan dosa besar. Hal ini menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan dasar-dasar kewajiban zakat adalah sebagai berikut. Zakat itu telah diwajibkan sejak zaman dahulu mulai pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban zakat didasarkan pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Quran Surat At-Taubah ayat 103 mengandung pertama perintah zakat, yang kedua zakat yang diambil dalam bentuk harta, penjabarannya bisa bermacam-macam. Yang ketiga, zakat akan memberikan keuntungan bagi yang mengeluarkannya. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, harta itu menjadi milik sempurna, berarti harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh. Jadi, harta tersebut dimiliki secara sempurna, tidak di dalam gadaian orang lain. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Nah, tentang nisab ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Kemudian harta tersebut sudah mencapai haul, artinya sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, itu tadi syarat harta yang wajib dizakati. Selanjutnya,
tentang peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, zakat adalah ibadah yang menyentuh aspek sosial masyarakat. Selanjutnya, zakat tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup yang menerima zakat atau mustahik saja, namun juga untuk menambah keberkahan harta yang menunaikan zakat, yang disebut muzaki. Zakat juga melatih mental dermawan dan mengkikis mental kikir. Zakat juga mampu menjawab problematika kemiskinan dan ekonomi. Nah, ini macam-macam harta, nisab, haul, kadar zakat, dan keterangannya. Yang pertama, jenis harta berupa pendapatan atau perdagangan atau tabungan atau harta perniagaan. Nisabnya, jenisnya seperti gaji, honor, dan lain-lain, industri barang, konveksi, makanan, kerajinan, dan lain-lain. Yang ketiga, industri jasa, notaris, dokter, dan lain-lain. Yang keempat, perdagangan, pertokoan, kantin, dan lain-lain. Yang kelima, properti, penjualan, dan penyewaan, rumah, ruko, dan lain-lain. Nah, jenis harta seperti ini nisabnya senilai dengan 85 gram emas murni. Haulnya selama 1 tahun. Kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dinilai semua kekayaan pada saat menunaikan zakat. Cara menghitungnya dengan menjumlah 1 tahun atau dapat dituaikan saat menerima. Jenis harta yang kedua yaitu berupa tumbuh-tumbuhan. Yang pertama seperti padi, yang kedua biji-bijian berupa umbi, buah, sayur, tanaman hias, dan lain-lain. Nisabnya seukuran 653 kg gabah atau 522 kg beras senilai dengan padi. Haulnya setiap panen, jadi tidak selama setahun tapi setiap kali panen dihitung nisabnya. Kadar zakatnya 5-10%. Nah, 5% itu jika air irigasi berbayar. Sedangkan jika menggunakan air hujan itu sebanyak 10%. Jenis harta yang ketiga yaitu berupa emas dan perak. Nisabnya emas itu sebanyak 20 dinar atau setara dengan 85 kg emas. Yang kedua perak itu sebanyak 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak. Haulnya selama 1 tahun, kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Untuk keterangan ini untuk yang pertanian, bukan untuk yang barang tambang. Selanjutnya jenis harta yang keempat yaitu berupa binatang ternak. Contohnya unta, nisabnya 5 ekor sampai 25 ekor, haulnya selama 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing. Keterangannya, setiap penambahan 1 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Binatang ternak yang selanjutnya yaitu kambing atau biri-biri. Nisabnya 40-120 ekor dengan haul 1 tahun, zakatnya 1 ekor kambing. Nisab 1-21-200 ekor selama 1 tahun, kadar zakatnya 2 ekor. Kambing sejumlah 201-300 ekor, kepemilikan selama 1 tahun, kadar zakatnya 3 ekor. Selanjutnya, setiap 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor kambing. Nah, selanjutnya untuk
jenis harta berupa sapi, kerbau, atau kuda, nisabnya 30 ekor, kepemilikan 1 tahun, zakatnya 1 ekor sapi, kerbau, atau kuda umur 1 tahun. Untuk nisab 40 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Untuk 60 ekor, zakatnya 2 ekor umur 1 tahun. Untuk 70 ekor, 1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap 30 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Begitu juga setiap tambah 40 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Nah, adapun tata cara menghitung zakat harta atau zakat mal adalah sebagai berikut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam zakat mal. Pertama, dipahami jenis, nisab, dan kadar harta sesuai usaha apa yang dijalankan. Kedua, modal pokok ditambah keuntungan digabung, kemudian dikurangi jumlah utang bila ada. Selanjutnya, segala peralatan usaha yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tidak dihitung sebagai komponen zakat. Nah, ini contoh menghitung zakat. Penghasilan Nurdin 20 juta setiap bulannya. Kebutuhan pokoknya sebanyak 10 juta. Nah, pendapatannya berarti 20 juta dikurangi kebutuhan pokok 10 juta, sisanya 10 juta. Nah, berarti zakatnya 20 dikurangi 10 juta, yaitu 10 juta. Nah, 2,5% dari 10 juta yaitu 250.000. Nah, 250.000 itu zakatnya. Nah, zakat tadi ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Yang sekarang kita bahas yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga pada malam Idul Fitri. Nah, banyaknya zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat itu berupa beras atau makanan pokok yang dikeluarkan dalam zakat fitrah minimal sama dengan makanan yang dimakan sehari-hari. Nah, dikeluarkan sejak hari pertama bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, jadi zakat fitrah itu bisa dilakukan sejak hari pertama bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Adapun syarat-syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum matahari terbenam matahari pada penghujung bulan Ramadan. Selanjutnya, memiliki kelebihan harta untuk dimakan sekeluarga, diri sendiri dan tanggungannya di malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Nah, waktu yang afdol untuk membayar zakat fitrah adalah dibolehkan pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lebih utama setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Ini yang paling afdol. Nah, siapa saja penerima zakat fitrah itu? Penerima zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal, ada 8 golongan. Dasarnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 60. Bisa kalian cari di Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian di antara 8 golongan penerima zakat itu diutamakan kaum fakir dan miskin terlebih dahulu, menurut hadis riwayat Baihaqi. Nah, adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wujud mensyukuri nikmatnya, dan menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap yang membutuhkan. Yang kedua, membayar zakat itu sama halnya membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta. Terjalinnya persaudaraan dan kepedulian antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Hikmah zakat selanjutnya yaitu mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, dan terhindar dari kebakhilan serta serakah, dan menumbuhkan murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan. Terwujudnya keseimbangan dalam distribusi harta. Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki fungsi sosial ekonomi atas pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan dari solidaritas sosial, persaudaraan sesama umat, serta pengikat umat dan bangsa. Zakat juga dapat menciptakan sistem kemasyarakatan Islam. Nah, berikutnya kita pelajari tentang perilaku yang mencerminkan hikmah zakat. Perilaku yang mencerminkan yaitu dermawan karena telah memiliki kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, jika orang terbiasa zakat, maka dia akan memiliki jiwa dermawan karena telah memiliki kepedulian kepada sesama kita yang membutuhkan. Jadi, orang yang dermawan itu lebih mudah memberikan atau berbagi kepada sesama, tidak hanya waktu-waktu yang diwajibkan dalam mengeluarkan zakat. Yang kedua, optimis karena yakin Allah SWT akan memberikan lebih dari apa yang Ia berikan di dunia maupun di akhirat. Zakat juga merupakan wujud bersyukur karena lebih baik memberi daripada menerima. Zakat merupakan perwujudan dari rasa bahagia karena telah melaksanakan perintah Allah SWT dengan jalan mampu berbagi untuk sesama. Zakat juga menandakan seseorang itu tidak sombong karena apa saja yang dimiliki hakikatnya adalah milik Allah SWT. Membiasakan diri berzakat, berinfak, dan bersedekah. Caranya dengan cara gemar memberi infak, gemar mengisi kotak amal di mushola atau masjid, kemudian menyadari bahwa rezeki yang ada di tangan ada hak untuk orang lain, segera mengeluarkan zakat mal kepada mustahik bila harta telah sampai haul dan nisab. Segera mengeluarkan zakat fitrah karena cinta kepada Allah SWT dan sayang kepada fakir miskin. Berikut ikhtisar atau ringkasan materi dari yang kita pelajari tadi. Golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di antara 8 golongan ini yang diutamakan adalah fakir dan miskin. Selanjutnya, amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat atau panitia zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya riqab. Kemudian horimin, sabilillah, dan musafir. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati yaitu harta itu milik yang sempurna, dapat berkembang, sudah mencapai nisab dan haul, serta melebihi kebutuhan pokok.
Zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Karena di antara orang yang berlebih akan berbagi kepada yang kekurangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Selanjutnya, zakat di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi, untuk lebih jelasnya tentang zakat ini, jika kalian ingin tahu lebih banyak di dalam undang-undang tersebut, bisa kalian pelajari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut tentang pengelolaan zakat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe di channel ini, semoga menjadi bagian amal jariah Anda pada pengembangan ilmu-ilmu agama Islam. Apabila ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.